welcome back to Miss Novi's channel. Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama saya Miss Novi. Nah, di video kali ini Miss Novi mau mengajak kalian untuk belajar tentang materi baru lagi nih. Nah, sebelumnya teman-teman saya mau tanya, kira-kira dari kalian ada yang bingung nggak sih kenapa kata makan itu bisa jadi memakan? Atau misalnya kata tulis itu bisa jadi menulis. Kira-kira kenapa ya kok bisa begitu? Daripada bingung, yuk kita bahas tentang salah satu prefiks yang cukup umum digunakan di dalam bahasa Indonesia, yaitu prefiks me. Oke? Yuk. Nah teman-teman, prefiks me itu merupakan awalan yang digunakan untuk membentuk kata kerja aktif ya. Misalnya kata baca, kita beri prefiks me menjadi membaca gitu ya. Kemudian misalnya dengar menjadi mendengar. Atau misalnya eja menjadi mengeja ya, atau tadi sebelumnya makan memakan ya. Jadi memakan, membaca, mendengar, mengeja itu merupakan kata kerja aktif dalam bahasa Indonesia. Nah, yang perlu teman-teman ketahui juga bahwa untuk prefiks me ini mengalami yang namanya perubahan bunyi ketika bertemu dengan kata dasar yang mempunyai huruf awal tertentu ya. Misalnya kalau ada kata dasar yang berawalan huruf K, seperti misalnya pada kata kirim. Nah, ketika kata kirim itu mendapat prefiks me, maka huruf K atau bunyi K pada kata kirim itu hilang atau luluh, bunyinya hilang. Kemudian berubah menjadi bunyi eng ya. Jadi ketika me ditambah kirim itu tidak menjadi mekirim, tetapi menjadi mengirim gitu ya. Dan contoh lainnya bisa dilihat di sebelah ya. Kemudian selain huruf K atau kata yang berawalan huruf K, itu kata yang berawalan huruf vokal itu juga mengalami bukan perubahan ya, tetapi bunyi yang sama. Jadi misalnya kata ajar ya, ketika kata ajar mendapat prefiks me, maka bukan menjadi meajar, tetapi mengajar ya. Jadi bunyi engnya itu sama seperti pada kata yang berawalan huruf K tadi ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu kalau misalnya prefiks me bertemu dengan kata yang berawalan huruf P. Misalnya pada kata pesan gitu ya. Jadi huruf P pada kata pesan atau bunyi P itu juga hilang atau luluh ya. Kemudian berubah menjadi bunyi ya. Maka me bertemu dengan kata pesan bukan mepesan, tetapi memesan. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah huruf T. Ya, tadi di awal Miss Novi sudah memberikan contoh misalnya kata tulis menjadi menulis. Nah, bunyi T pada kata tulis juga hilang atau luluh. Kemudian berubah menjadi bunyi n ya. Jadi bukan metulis tetapi menulis gitu ya. Dan yang terakhir adalah huruf S. Oke, jadi kalau ada kata berawalan huruf S kemudian mendapat prefiks me, maka huruf atau bunyi S ini juga hilang. Mohon maaf. Kemudian berubah menjadi bunyi ny. Misalnya pada kata sapu. Ya, jadi sapu mendapat prefiks me itu bukan mesapu tetapi menyapu.
menyapu. Nah, seperti itu ya untuk beberapa contoh perubahan bunyi secara fonologis pada prefiks me. Oke, untuk contoh kalimat kata yang mendapatkan prefiks me kemudian membentuk kata kerja aktif itu misalnya seperti ibu memasak di dapur. Ibu memasak di dapur. Nah, kata memasak itu menunjukkan bahwa ibu melakukan kegiatan masak secara aktif gitu ya. Kemudian misalnya Adi membaca buku setiap pagi. Adi membaca buku setiap pagi. Nah, di situ kata membaca itu juga menunjukkan kegiatan yang dilakukan oleh subjek Adi secara aktif. Nah, kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Oke teman-teman, nah sekarang Miss Novi punya satu tebakan nih buat kalian semua ya. Jadi misalnya Miss Novi punya kata tanam. Tanam. Nah, kira-kira kalau kata itu mendapat prefiks me, jadi kata apa ya? Dan bagaimana contoh kalimatnya ya? Nah, bagi kalian yang tahu silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan singkat Miss Novi tentang penggunaan prefiks me dalam bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video Miss Novi berikutnya.